bikin video dan baru bisa bikin video sekarang. Why I'm using Indonesian? But that's okay. We make it very very enjoyable sekarang. I'm trying to be relaxed to you. Gak terlalu pakai bahasa Inggris juga nggak apa-apa. I hope that you are in a very good condition. Semoga semuanya sehat. Aku masih tunggu banget loh semua quiz-quiz yang gak harus kalian kerjain. Nanti misalnya ada masalah atau apa, misal kalian gak bisa masuk ke quiznya karena aku kemarin kasih deadline, then I will delay the deadline. Nanti aku hapus deadline-nya, jadi kalian bisa akses lagi gitu ya. Thank you so much. Sementara buat Zidan, Hilmi, Armita, Kevin, kalian udah banyak submit. Aku masih nunggu Widya, Acar, Zidni. Ayo Zidni, gak ada suaranya, kemana? So I really hope you can finish all the things. Atau misalnya kalian ada masalah apa soal accessing the video or accessing the materials, even accessing the quiz, bisa ngomong langsung sama aku. Gitu ya, jangan segan-segan untuk gak ngomong. Oke? Hari ini aku lagi di Neutron, so I'm in a Neutron Manowo, so I think that it's going to be a good opportunity for me to, making the video in a very formal situation. Jadi aku akan bahas tentang materi yang udah kita skip kemarin, yang aku janji mau kasih tapi aku belum kasih. Really, I'm sorry, I broke my promise. Jadi aku akan jadiin satu materi yang kemarin, yang unstated detail question, dan materi baru, yaitu jadi yang satu adalah implied detail question dan yang satu adalah transition question. Aku juga mau ingetin lagi sama kalian, you can also take your modules kalau kalian ada waktu untuk ambil modulesnya di real, tapi nggak bisa di real Magelang 2, so you have to take the modules in real Magelang 1 yang ada di Manowo. Before you come and visit, I hope that you can make appointment first. Jadi kamu akan bikin janji dulu sama aku, at least untuk orang kantor sana tahu modul berapa aja yang kalian butuhkan gitu. Jadi kita bisa persiapan dulu gitu ya. Oke, so let's get started. Sekarang kita akan bahas tentang materi yang kemarin yang minggu lalu, which is implied detail questions. Sorry tadi aku ngomong unstated ya, harusnya implied detail question ya. So implied, sebenarnya apa sih implied itu? Implied. Kalau di bahasa Indonesia, usually we call implied as implicit. So ada explicit, that is explicit, and also that is implicit. So if we talk about something explicit, so it's something that is exist, yang udah ada, yang tidak perlu lagi kamu cari kode-kodeannya gitu ya. But what about the implicit? So the implicit here is that you cannot find it literally in the information stated. Jadi explicit itu sama seperti materi yang kita bahas sebelumnya, which is stated detail question gitu ya. Nah, implicit itu akan masuk ke implied detail question. Jadi bentuknya implikasi, bentuknya tidak secara langsung kalian bisa dapat materinya di situ, especially the text. So usually implied detail question can be found after you find the clues. Jadi kalau kamu udah ketemu clue-nya, kalau kamu udah ketemu kata kuncinya in the questions yang ada di pertanyaan, then you can find what is that? The clue. Jadi yang ada di teks itu cuma clue-nya aja, cuma kata kuncinya aja. Setelah kata kuncinya udah ketemu, then kamu akan draw conclusion. Kamu akan menarik kesimpulan dari kata kunci yang udah disediakan. Apakah nanti kata kunci yang ada itu bisa memberikan bukti atau bisa memberikan bantuan ke kalian untuk dapat jawabannya? Oke, kalau kalian udah dapat modulnya atau kalian lihat modulnya udah aku siapin di materi, kayaknya udah ada sih, aku udah share, jangan lupa dilihat ya. Jadi di implied detail question kadang nanti dia akan keluar cuma pakai invert atau
likely atau probably. Pertanyaannya mungkin akan kurang lebih jauh pakai itulah. It is implied in the passage, it can be inferred from the passage, or it is most likely, or what probably happened. Gitu. Yang tadi, step yang harus kalian lakukan ketika harus mengerjakan implied adalah the first, you need to find the keyword. Jadi kamu temukan dulu keywordnya, kamu temukan dulu keyword yang ada di questions, and then after that kamu akan cari keyword itu ke teksnya, ke passage-nya. Oh, di line berapa sih ada informasi soal keyword tersebut. And then after that, after you find the keyword in the question, bring it to the passage, then you will find the clue. Jadi akan ada informasi di situ yang kurang lebih menjelaskan tentang pertanyaan yang ada. So, for example, I buy 5 apples and I buy 5 bananas gitu misalnya ya. And then di situ nanti pertanyaannya, so how many apples that you buy, that she bought? How many apple did she buy? So di teksnya itu nggak ada jumlah berapa totalnya, nggak ada, right? There is no total of the food that she bought. Tapi kita tahu bahwa di situ ada explanation that she bought 5 apples and 5 bananas. Jadi kalau di jumlah, then there will be 10. Nah kayak gitu. Jadi kita yang mencari, kita yang akan draw conclusion sendiri. So after you find the information and then the last one, you draw the conclusion. Kamu menarik kesimpulan dari informasi yang udah ada. Gitu. Nah misalnya nanti kok aku nggak bisa nemuin nih, gimana caranya? So you back, kamu kembali lagi ke multiple choice-mu, pilihan jawabanmu, and then kamu lihat, kamu bandingkan, karena reading itu kan perbandingan, membandingkan antara informasi yang ada di choices, multiple choice-nya dengan yang ada di clue tadi. Oh, mana sih yang saling mendukung satu sama lain? Karena sama kayak yang kemarin aku ingetin lagi, like I want to remind you tadi, that reading itu bukan seberapa cepat kamu bisa menemukan jawabannya, but how you can find the information in the passage. Jadi kamu bisa menemukan informasi yang ada di dalam passage. Right. Let's see. Yuk kita lihat di contohnya. Kemarin aku kasih contoh before I give you the example of this one, lightning and thunder. Jadi di pertanyaan ini ada 2 pertanyaan, there are 2 questions, implikasinya tentang passage tersebut dan implikasi tentang electric charge gitu ya. Nah di yang pertama, gimana sih cara kita bisa menemukan jawabannya tentang implied of the passage this one? Jadi di sini kita tinggal lihat dulu materinya yang ditanyakan. Oh, passage-nya. Berarti kalau passage-nya, berarti kita akan baca at least kalimat pertama di paragraf pertama. Kita lihat, to understand the forces behind thunder and lightning, one must recall basic information about the electricity that things can become either positively or negatively charged with electricity, and that two things with opposite charges will attract each other. Oh, berarti ini ngomongnya tentang tentang kutub ya kan, kutub positif dan kutub negatif sebuah electricity, tentang listrik gitu. Dia sama cara kerjanya dengan thunder and lightning. Oke, kita akan lihat apakah di pilihan itu kita bisa menemukan jawaban yang sama, satu pikiran dengan kalimat ini. Apakah bentuk konklusinya akan sama? Kita lihat. Ada the speed of sound is faster than the speed of light. Kayaknya aku nggak baca itu deh. Coba deh kita lihat. Oh, ini akan ada informasi tentang perbandingan suara dan cahaya, sound and light. Di mana sih ini materinya? Oh, ada ternyata di paragraf ketiga, ada di while the speed, this one. Light travel much faster than sound, while the speed So
than sound. So we see the light first and then hear the sound later. Oh, dia bilangnya tapi cahaya itu lebih cepat daripada suara. Berarti jawaban A nggak cocok dong. Dia tidak menyimpulkan apa yang ada di teksnya. And then the second, if you see and hear something at the same time, it is far away. Oh, kok bisa gitu ya? Emang gimana nih? Oh, berarti ngomongin next time. Ada di kalimat setelahnya. Of course, the further away the thunder and lightning are, the greater the lapse time between the two. Oh, jadi lapse time-nya akan semakin besar. Berarti kemungkinan untuk bisa ketemu bareng itu ada. Nah, di situ, jadi kita harus menarik kesimpulan. So the answer is B. Gitu. Oke, number 2, kita ngomongin keywordnya adalah electric charge. Jadi kita harus cari informasi tentang electric charge itu di mana. Kalau kita lihat ada di paragraf pertama ya kan, electric charge. Kita lihat yang A can have either a positive charge or negative charge. Apakah iya? Di kalimat pertama kan udah bilang ya, kalau electricity that things can become either positively or negatively charged with electricity, that two things with opposite charge will attract each other. Jadi yang bisa dua-duanya harus salah satu. And then ada yang B, will attract each other if one thing is positive and the other is negative. Ya, jadi sama kayak yang tadi aku jelasin, like karena yang satu ada positif, yang satu ada negatif dan saling menarik satu sama lain. So the answer is B. Yang kalau yang satu B, yang satu positif dan yang satu negatif, dan itu will be attract each other like that. So itu implied little question yang biasa udah sebenarnya minggu lalu. Semoga pembahasan ini jadi lebih bisa bantu kalian untuk jawab pertanyaannya. Jangan lupa cuma ada I guess 9 pertanyaan, jadi rajin-rajin ya. Gitu. Oke, kita akan lanjut ke yang transition question, yang materi baru, yang materi jadwal minggu ini. Jadi apa sih transition itu? Transition. Oke. Aku bacain ya. This skill challenges you to accurately predict. Jadi kalian akan memprediksi. Oh, ini ngomongin sesuatu yang tidak pasti ya. Accurately predict what previous paragraph is about or what the following paragraph is about. Jadi kalian harus mempredik sebenarnya sih previous paragraph ini kan ada pas. Jadi kalau teks yang ada itu sebenarnya bukan whole of the text. Biasanya bukan whole of the text, dia potongan sebuah teks. Nah, nanti kalian diminta untuk memprediksi sebenarnya paragraf sebelum paragraf pertama yang ada di passage itu tuh ngomongin apa sih? Atau paragraf di setelah nanti paragraf terakhir itu mereka akan melanjutkan ngomong apa? Jadi kita harus bisa memprediksi main idea of the passage, main idea of the paragraph before and after the passage yang udah ada. Kayak gitu. The answer is not directly stated, jadi nggak ada pertanyaan, nggak ada jawabannya, kamu nggak bisa menemukan jawabannya di situ. Hampir mirip kayak implied. Thus, you need to read between the line. Jadi kamu harus baca between the line. Maksudnya kamu harus baca per line-nya. Jadi line di mana sih yang harus aku baca, itu yang akan kita pelajari. Kayak gitu. Oke, so how to identify the answer? Jadi kalau mau mengidentifikasi pertanyaannya, kamu akan ketemu kayak gini. The paragraph preceding the paragraph is probably, dia akan ada 2 kali paragraph. And then the second mungkin ngomongin yang terakhir, dia bisa bilang what is most likely in the paragraph following the passage. Seperti apa sih paragraf yang akan mengikuti passage tersebut? Kita harus memprediksi inti dari setelahnya itu kayak apa. Oke, jadi gimana cara menemukan jawabannya? Kalau menemui jawabannya gampang banget. Yang pertama, kalau kamu ditanyain tentang paragraf sebelum passage awal passage, jadi sebelum paragraf pertama, kamu bisa baca di first line of the first paragraph.
ya, aku ulang ya. Jadi kalau kamu mau menemukan preceding paragraph, kamu mau menemukan paragraf sebelum paragraf pertama yang ada di passage, yang harus kamu lakukan adalah kamu baca first line of the first paragraph. Jadi ada first line, kayak main idea, first line of the paragraph kamu baca. Nah, dari situ kamu bisa predict, oh jadi sebelumnya mereka ngomongin ini ya. And then kalau kamu nanti ditanya soal the following paragraph, kayak tadi, what is most likely in the paragraph following the passage. Kalau kamu ditanya tentang following paragraph, then kebalikannya, tadi kan awal paragraph, awal passage, right? Jadi nanti kalau ditanya in following, kamu akan baca first line of the last paragraph. First line of the last paragraph. Kamu akan baca kalimat pertama di paragraf terakhir. Gitu. Nanti kamu tinggal setelah kamu udah tahu, kamu resume, kamu ringkas, and then after you resume, then you bring to the multiple choices, you compare. Kamu bandingkan mana informasi yang paling mewakili sentence-sentence yang ada. Kayak gitu. Oke, let's see. Kita melihat contohnya. Silahkan dilihat di materi. Bagi kalian yang belum ambil modul, aku sudah siapkan materinya, ada di PDF. Mohon silahkan di download dulu, jadi sembari ngedengerin, sembari juga kalian baca, kayak gitu ya. Jadi aku udah nggak tulis banyak-banyak di sini di video, capek banget bro, dan pasti bosan banget cuma ngeliat video, jadi biar ada selang-selingnya gitu ya. Oke, yang pertama kita akan bahas tentang Niagara Falls. Okay. Niagara Falls, one of the most famous North American natural wonders, has long been a popular tourist destination. Oke, berarti nih kalau kita cuma baca kalimat pertama, paragraf pertama, we can see that this one will talk about North American natural wonders. Ngomongin tentang tourist destination lah ya, cara gampangnya. And then kita lihat yang pertanyaan pertama. Dia bilang, the paragraph preceding this passage most probably discuss. Benar kan? Dia akan nanya tentang paragraph preceding. Berarti kalau ngomongin paragraf sebelum paragraf awal, kita bisa memprediksi diambil dari apa? Dari kalimat pertama, line pertama, paragraf pertama. Tadi kita udah tahu bahwa mereka akan ngomongin Niagara Falls. Passage ini ngomongin Niagara Falls, or the most famous North American natural wonders. Berarti mereka ngomongin tentang sebenarnya tentang tourist destination yang ada di Amerika. Jadi paragraf precedingnya aku bisa prediksi mereka tuh ngomongin tentang tourist destination yang ada di Amerika, bukan cuma ngomongin Niagara Falls aja. So the answer for number 1 is D. And then number 2, the paragraph following the passage. Paragraph following the passage. Berarti ini ngomongin tentang prediksi paragraf selanjutnya setelah paragraf terakhir yang ada di passage. Kita lihat tadi bilangnya disuruh baca first line of the last paragraph. Dia bilang gini, a year later, Canada created Queen Victoria Park on the Canadian side of Niagara around Horseshoe Falls. Oh, berarti dia ngomongin tentang sebuah taman yang sebuah negara bangun di sebelah di salah satu sisinya Niagara Falls. Berarti nanti mereka akan ngomongin apa ya? Kita lihat, apakah ngomongin additional ways to observe the falls? Enggak ya kayaknya ya, karena di selanjutnya pun, kalimat selanjutnya dia akan ngomongin tentang jurisdiction of government agency yang digunakan untuk preserving the pristine beauty of the area. Jadi mereka mencoba untuk menjaga keaslian dari Niagara Falls. Nah, tapi belum dijelaskan nih step-stepnya kayak apa. Oh, berarti mungkin nih secara subjektif paragraf selanjutnya yang akan dibahas adalah tentang step taken to protect the falls. So the answer will be
Nah, semoga yang udah aku bahas, so I hope that everything that I give to you will be quite insightful. Semoga lebih bisa membantu kalian menjawab pertanyaan. I really hope that you still keep your fire up. Setiap kali ya, aku selalu bilang kayak gitu karena demi kalian aku bisa kayak gini, demi kalian aku kayak begini, bukan buat siapa-siapa, karena aku yakin kita bisa selesai bareng-bareng menyelesaikan ini semua. Aku juga pengen kita bisa tatap muka, tapi karena pandemi aku nggak mau ambil resiko, so kita bisa saling mengerti aja. Okay, so we'll see you again next week. Oh no, I guess kita akan libur sampai 2 minggu ke depan karena Idul Fitri kan, hari raya nasional, hari raya Idul Fitri bagi umat Muslim. Jadi kita akan ketemu lagi mungkin 2 minggu lagi di awal Juni atau minggu kedua awal Juni. Nanti kita akan bahas lagi di grup. So jangan silent reader. Silahkan tanggapi apa yang